Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah boleh hanya milik Allah Rasulullah. Tentunya kita bersyukur. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir kembali bersilaturahmi di sini sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya, harus di garis bawahi kita di sini sama-sama belajar. Artinya saya hanya penyampaian lebih dahulu karena saya Allah suruh belajar lebih dahulu. Jadi saya punya kewajiban untuk menyampaikan atau menshare ilmu yang sudah Allah berikan. Jadi walaupun kita yang lama, harusnya kita harus lebih semangat. Ya enggak teman-teman? Kita lebih semangat, bisa mewarnai teman-teman yang lain seperti itu ya. Jangan justru kita yang harus diberi semangat. Salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatinya kita panjatkan apa ya, rasa syukur kita, alhamdulillah walaupun karena kekerenan yang Allah berikan, akhirnya kita mengenal yang namanya keajaiban sholawat. Dan termasuk saya yang baru tahu, masya Allah, ternyata sholawat itu begitu dahsyat. Saya baru tahu itu 2021 ini, dan mungkin bicaranya itu setelah masuk ke S3 ya. Jadi baru oh ya Allah, ternyata luar biasa loh sholawat itu. Dan mungkin dulu ya kita itu bersolawat hanya waktu sholat, ataupun bersolawat hanya waktu kita menghadiri majelis-majelis taklim. Itu pun kalau ustaznya gak lupa ya, ngajak sholawatan gitu. Akhirnya sekarang bertemu dengan tahun di mana Allah memberikan keajaiban. Nah hari ini ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 poin judul di ilmu rezeki yang saya sampaikan. Enggak akan sedetil seperti kita menyampaikan, karena kalau kemarin-kemarin kan setiap satu pertemuan itu paling kita hanya menyampaikan satu materi. Jadi ini belasan materi yang harus saya sampaikan. Kenapa? Karena itu cuma review. Artinya apa? Teman-teman sudah dapat semua. Saya yakin kayak gitu. Ya, jadi akan kita kupas tuntas itu dari akar di bawahnya sampai ke puncaknya kayak gitu ya. Akhirnya nanti kita tutup dengan muhasabah, artinya dari Februari ya. Dari Februari 2021 kita sudah kenal dengan MR, dan ini sudah detik-detik apa ya, akhir tahun kayak gitu. Kalau saya tuh gemeter, ada yang sedih, ada kayak gitu. Apa sih yang sudah saya dapatkan selama setahun ini? Apa dengan Allah kasih ujian yang super pendidik, belum juga menyadari kita? Nah itu yang harus kita berkata. Bahkan kata ulama, kita tuh emang harus banyak-banyak menangisi dosa kita. Kalaupun kita sholat itu tidak bisa menangis, menangislah karena kita tidak bisa nangis. Bahaya kalau kita sholat malam tuh sampai nggak bisa nangis, nggak ada feel sama sekali, nggak bisa disebutkan, itu menangislah. Karena angka tebalnya dosa kita, ini dosa tuh yang tidak bisa bikin air mata kita mengalir kayak gitu. Ya Allah, segitu kerasnya kita gitu, segitu tebalnya dosa kita, sekarang kita tidak bisa ngerasain nikmat banget menangis di sepertiga malam, nikmat banget. Kalau orang bilang apa ya, jalan-jalan di luar negeri itu keren loh kayak gitu, bahagia pakai banget, enggak ya. Yang paling bahagia itu kita bisa nangis di sepertiga malam, walaupun sampai segitu pincernya kita yang menangis sampai segitunya, masya Allah ya. Ibaratnya tuh kita lagi
batu yang di pundak kita. Itu yang saya rasakan ya, dan teman-teman pasti juga merasakan. Kalau kita sampai bisa menangis di sepertiga malam itu, kayaknya langsung Allah singkirkan. Walaupun persoalan kita untuk benar Allah selesaikan. Tenang gitu. Jadi di MR ini juga saya belajar, ternyata yang bikin kita galau, yang bikin kita tidak bahagia itu bukan hutang, bukan juga dijauhi teman, tapi karena dosa. Dosa yang bikin kita kayak gitu tuh, yang bikin kita galau, kita kesedih, itu dosa. Dosa, yakin. Karena sekarang sudah dibuktikan kayak gitu, walaupun masalahnya belum selesai, tapi tenang. Adakah teman-teman yang merasakan itu? Kayaknya memang masalahnya terlalu rumit kayak gitu. Apa yang dia inginkan belum Allah kasih, belum. Tapi dia sudah tidak kayak dulu gitu. Dia sudah tenang bawaannya. Kalau kemarin kalau di gosipin orang dikit daripada modal. Sekarang enggak gitu. Sekarang tuh banyak bodo amat kayak gitu. Nah itu sebenarnya keajaibannya itu. Jadi kalau Allah tuh belum ngabulin doa kita, gitu bukan Allah marah, enggak. Jangan sampai kita kayak ini ya, sampai ada video bagus banget kayaknya ya. Maksiatnya orang yang bermaksiat itu adalah putus asa, merasa Allah tuh nggak akan ngampunin kita. Itu dosa loh kayak gitu. Kayaknya banyak banget ada dosa seperti itu. Kayaknya Allah nggak akan mungkin ngampunin kita kayak gitu. Enggak, itu tuh dosa banget kayak gitu. Suzud ke Allah kayak gitu. Nggak ada. Tidak ada dosa yang tidak terampuni sebanyak apapun itu. Karena rahmat Allah itu amat luas kayak gitu. Kayak kita di sini kita sama-sama belajar itu salah satunya jalan hidayah buat kita. Kan hidayah itu kayak gitu. Kalau kita sadar hidayah itu banyak jalan. Bukan TikTok ketemu video isinya tentang ustadz yang kok kayaknya ya pernah kan kita ya kok kayaknya kita pas buka TikTok kok videonya kayak maunya aku deh, pernah nggak? Itu hidayah. Atau lagi lihat status WA teman kayak gitu, kayaknya kayak tahu deh masalah aku kayak gitu ya nggak? Sebenarnya kita kan nggak tahu, teman kita juga nggak tahu, tapi Allah yang ngasih tahu kayak gitu. Sampai salah satu keajaiban bagi saya malam ini adalah ketika saya Garputawa ya, saya ketemunya di TikTok. Tapi saya cerita tadi sama Bunda Yasa, tahu Dayu jadinya. Aku Garputawa aja, bagi saya ya. Saya tuh ngerasakan Garputawa itu nancep banget itu. Kalau ayatnya itu bikin saya nangis. Saya itu kan ukuran saya sebenarnya itu ya. Nah, jadi aku tadi udah ketemu ayatnya jadinya. Yo masuk jadinya. Tapi aku tidak nangis jadinya. Justru habis itu cara saya itu biar menahan kantuk, biar gak tidur lagi ya, biar habis sholat tahajud itu saya suka buka TikTok gitu, nyari video-video gitu. Nah, dan pas dibuka itu malah surat loh yang dikasih ke saya kayak gitu. Saya nangis pada saat itu kayak gitu. Nah itu maksud saya kayak gitu kan. Allah itu ngirim kita itu hidayah itu lewat apa yang Dia kehendaki. Allah tuh ngerti banget kitanya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita suka TikTokan ya. Kadang kita ngehujat orang TikTokan. Yo kita TikTokan ngapain dulu kayak gitu. Jadi cari apa dulu kayak gitu. Sama kayak kita seorang waktu itu ya mengajak debat seorang ulama mengatakan bahwa di Mekah itu ada pelacur katanya kayak gitu. Sih katanya. Kata Ustaz, saya barusan dari Bali loh kata Ustaz. Nggak ada pelacur di Bali. Artinya apa? Kita itu akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Ya kalau kita ke Mekah tujuannya nyari pelacur ya apa? Walaupun kita ke Bali dan kita tahu Bali itu tempatnya turis kayak gitu, kalau kita nggak nyari mereka nggak akan ketemu. Nah seperti itulah kayak gitu. Jadi
kita berhenti loh untuk berdebat-debat, udah boleh ini, udah boleh itu, kayak gitu kan. Hanya kita yang bisa mengolahnya, gimana caranya bisa mendapatkan ilmu bermanfaat gitu ya. Jadi yang pertama yang saya sampaikan ya, kalau sudah ada bukunya boleh banget dibuka catatannya ya. Mungkin kalau nggak dituntut nggak dibuka gitu. Hari ini kita sama-sama ngelirik tulisan kita dulu deh kayak gitu. Saya ini buka buku baru, nanti buka dulu buku lama. Ya. Boleh di ini apa? Dilihat tanggal pertama kali. Tanggal berapa? Kalau tanggal saya adalah tanggal 13 Februari 2021. Ada yang sama dengan saya? Ada. Oh, sebenarnya ada. Apa? Minggu kedua. Sama-sama Februari, ya. Yang waktu itu yang materi pertama adalah landasan magnet rezeki ya. Nah, minimal 3 surat itu walaupun kita belum tahu isinya, hafalah kayak gitu kan. Asal ayat 2 ada 3, An-Nur 55 sama Al-Anbiya 105. Nah, kalau kita masih agak bingung ininya, pokoknya intinya kayak gini. Ketiga surat itu kita rangkum ya. Kalau mau jadi orang ajaib yang yang Allah berikan keajaiban, syaratnya tawakal. Itu aja inti dari ketiga surat itu. Apa yang kita inginkan? Syaratnya satu, tawakal. Apa sih tawakal itu? Bertawakal, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Cuma itu baik. Tapi maknanya meluas kayak gitu. Melakukan perintah Allah ya. Apa yang Allah suruh lakukan aja kayak gitu. Kita ini kan kembali, makanya nggak ada apa yang Allah nggak boleh kita lakukan kayak gitu. Nah itu gitu aja. Jadi MR itu yang pertama landasannya itu 3. Oh iya, kalau kita sudah paham berarti aliran baru deh model rezeki ini ya, kayak gitu ya. Tapi tidak, ya itu cuma simbol saja. Tapi di sini kajian baru yo, kajian MR kayak gitu. Ya. Al-Quran kan landasannya kayak gitu. Kita jadi kalau sudah paham landasannya Al-Quran, kemudian kata kuncinya adalah tawakal. Jadi ya udah apa yang jadi ukurannya itu bukan rasa gak enak. Selama ini kita tuh kadang tahan melakukan dosa karena gak enak. Ada ulama kacil boleh denger rumpi. Iya, udah lupa, gak enak. Kaki aku dia buka selazat pulang. Nah kayak gitu bisa gak? Inilah 1 tahun loh kita belajar MR. Bisa gak kita di level 3? Tega maksudnya. Level 3. Tinggalkan. Salah satu resolusi saya, kalau nggak nyontek boleh. 2022 itu saya hanya mau berteman dengan orang yang positif karena itu menular. Ketidakpositifan, positif itu menular. Coba teman-teman rasakan. Kalau kita berteman dengan ahli ghibah, pasti kita ini ghibah juga. Kalau enggak kita memutuskan, itu apa? Kita kan belum memutuskan silaturahim ya. Beda gitu. Mau nggak kayak gitu meninggalkan ya? Meninggalkan karena Allah, bukan karena apa-apa kayak gitu. Dan demi Allah gitu, sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah itu pasti Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Pasti kita jawabkan ini saya. Jadi judulnya ganti teman di resolusi 2022. Saya ingin jadi miliarder. Dekatkan, pepet terus orang-orang yang sekarang penghasilannya miliarder walaupun itu sebatas internet. Ya. Makanya saya kalau ada link apa saya share ke teman-teman kayak gitu. Biar apa? Ya kita kalau mau kecipratan rezeki besar ya kita harus berteman dengan orang-orang pebisnis besar. Itu syaratnya. Kalau kita masih mau jadi remahan rengginang ya kita jadi rengginang itulah. Tidak peduli loh kita ini
berasal dari mana itu gue namun serupun sana tidak apa-apa ya. Saya ikut seminar waktu di Batu Raja ya, Masya Allah saya merinding ya. Pertama kali saya sudah 2 kali ikut seminar ya. Jadi beliau ini tukang baju, tukang jualan baju kalangan mungkin seperti itu ya. Dan dia di Pendamaran Timur sana. Dan Masya Allah cara Allah mendekatkan kami itu keren ya. Saya ini mau berat kalau di mobil itu. Jadi sampai ke Hotel Zuri ya, masuk ke ruangan itu. Jadi orang masuk, saya keluar. Saya tidur di ruang tunggu. Jadi kata itu kau nih dapat tiket gratis sampai sini tidur. Ya karena saya pusing kayak gitu kan, sepanjang jalan dari sini ke Batu Raja muntah sampai sana lesu. Jadi akhirnya adalah sebenarnya gini, saya itu ikut seminar tuh ya. Kalau mau tahu bocorannya adalah saya tuh hanya ingin menyenangkan teman saya yang ngajak saya itu. Cuman biarlah yang ini senang. Kalau aku belok dia senang, cek itu lah ya, cek tenang. Jadi awalnya ya biar aja cek senang kan. Aku tidak perlu dan dengerin materi cek senang kan. Awalnya seperti itu. Yang penting aku ikut dia senang kayak gitu. Sampai sana saya tidur. Jadi bingung lagi nih kan. Dia misi materi, carinya lama dan dia kurang tadi ya. Pada saat itu keluarlah seorang yang pertama tadi saya tuh sebenarnya ya pembukaan masih ikut, jadi orang-orang yang sudah sukses di situ masuk satu persatu. Saya itu galvok sama ibu itu udah jadi cinta waktu dalam keadaan mabuk kayak gitu. Kenapa saya galvok dengan tasbihnya kayak gitu kan? Jual ya jual tasbih kayak gitu ya. Pasti sebutkan berapa coba income-nya? 80 sampai 100 ya sebulan guys. Dan orang-orang sederhana gitu. Nah, habis itu saya kembali kata saya tadi kan masuk ke ruangan tempat saya tedok. Pokoknya mikir saya tedok lah kayak gitu. Akhirnya keluar lagi aja. Nah, teman saya nyari, yo kok tedok di sini. Itulah ya kalau kita itu ikut orang soleha gitu, orang baik kayak gitu. Kalau orang nggak soleh udah amat gitu ya. Dia nyari saya gitu, cari gitu. Siapa tuh dia? Dia kenal. Aku yuk, nanti kau dapat lagi masuk gitu kan. Oh sudah, tapi dia nggak kalah di belakang aku dia kenal. Walaupun aku masih berbaring, dia tetap duduk dan dia ajak ngobrol dia kenal. Memang saya kayak anak kecil memang kalau diajak ngobrol tuh lupa kalau saya sakit atau apa gitu kan. Nah jadi nyerocos lah gitu kan. Keluarlah ibu yang penghasilan 80 juta tadi. Padahal itulah kalau kita mau sadar itulah satu frekuensi. Itu dunia kuantum. Saya pandangan pertama sudah jatuh cinta gitu. Dengan apa? Dengan tasbihnya. Keren loh. Seorang penjual pakaian kalangan penghasilnya 80 sampai 100 juta dan itu bukan hasil dari pakaian. Ini yang harus kita paham. Jadi makanya saya bilang ke teman-teman, kalau kita masih mengukur karena jualan pempek kayak gitu, nggak mungkin jualan nasi untuk perkotaan itu 1.000, nah penghasilan 100 juta, kau mimpi. Nah itu kita kemarin itu kayak gitu. Tapi kan di depan kita itu ada loh yang seperti itu. Ya, akhirnya pas dia, kenapa deh? Oh sudah. Dia kebawa produk gitu ya. Bapak sebutkan ya, produk Herbalife. Jadi ada satu tas di bawahnya, diraciknya gitu kan. Gak apa-apa, jangan minum obat, jangan minum antimo katanya. Sudah bukan? Ya, berikan gratis. Dia tuh sambil ngudak itu sambil ngasih ilmu. Saya tuh kemana-mana bawa produk ya gitu. Saya udah orang mau beli karena Herbalife itu mahal kayak gitu kan. Terus, ya saya kasih aja gratis. Jadi saya itu kalau promo bukan ngajakin orang promo, mau nggak sehat, mau katanya, mau sehat ya, udah kasih produknya sebelum minum. Itulah kerjaan dia. Termasuk saya terkaget-kaget kayak gitu.
beliau kayak gitu. Saya pinjam itu nanya, saya nggak tahu kalau itu beliau kan. Mbak, kalau pinjam ya mbak, ibu ini tadi kayak gitu kan. Padahal orang banyak loh, kenapa terus sama beliau? Sampai aku bilang, mepet terus ini yang penghasilan 80 juta ya Allah, kata kayak gitu kan. Dipinjamnya. Ngomong lagi dari situ, hidup ini banyak-banyak berbagi loh. Dia selalu ngomong kayak gitu. Kalau kita ini jadi kayak gini ya, kalau mungkin trainer yang nggak paham itu dia mikir kayak gini, kalau kita mau sukses ya kita harus rajin-rajin promo. Ini loh, ilmu marketing kayak gini. Dia tuh enggak gitu. Saya tuh kemana-mana kayak gitu, buat timbangannya, iya kan, orang-orang buat timbangan gitu, buat timbangan kayak gitu. Bodoh amat, saya tidak pernah memikirkan, dia kayak gini. Saya tidak pernah memikirkan mau nak closing atau tidak. Pokoknya aku tuh kalau kemana-mana kalau produk, tawari dia, bisa beli tidak? Bisa kasihkan. Demi Allah Dewa, ini penutupnya ya. Demi Allah, saya selalu makan seperti itu. Tapi 2-3 hari ada orang yang telepon beli. Memang bukan orang yang kita beli. Nah itu loh, bisa nggak? Kan kita berbuat baik pada siapa saja. Memang. Nah, kenapa selama ini kita nggak ikhlas? Karena kita berharap kebaikan kita itu berbalas dengan orang yang sama. Padahal kan tidak. Tempat kita menanam sama memanen itu beda. Makanya kalau orang nggak tahu konsep ikhlas, dia tuh selalu jadi orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Padahal dengan diungkitnya kebaikan, lah itu nggak dapat pahala sama sekali. Nah, itu ya, sepenggal kisah saya gitu. Jadi apa ya? Berbuatlah kayak gitu. Berbuatlah sebaik-baik mungkin. Karena apa? Di mana saja kita pasti akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Yakinlah ya. Ya, bukan merasakan ya. Sampai ke Bandung sana, tetap dapat teman satu frekuensi. Makanya kita jangan merasa kalau kita ini tujuannya Allah, jangan merasa kayak gini, gak punya teman. Gak, pasti Allah beri teman. Apalagi makanya di sini kita harus waspada. Kalau teman kita nggak bisa menanamkan kebaikan kepada kita, cuma bisa kasih virus negatif ke kita, tinggalkan. Jangan takut tidak berkawan. Satu desa itu misalnya, satu desa itu dari kita. Kalau memang karena mereka tukang yang nggak baik kayak gitu, ya nggak apa-apa sendirian. Dan itu tidak mungkin, ya nggak pasti Allah dekatkan dengan orang-orang baik. Asal kita dulu baik, nggak usah mengubah orang lain, tanya dulu. Kayak gitu. Kita nggak akan kecewa. Nah, makanya gitu ya, masukin ya. Kalau belum dimasukkan ke resolusi, boleh ganti teman. Kayak gitu. Ya, tapi diiringi dengan prasangka baik. Maksudnya kalau teman kita belum baik, kita mengundurkan diri bukan untuk memutuskan silaturahim. Caranya gimana? Ya doakan. Dia itu kayak gitu karena belum dapat hidayah, berarti kita doakan semoga dapat hidayah biar kitanya nggak sombong. Mentang-mentang lion air, kata lagi kan gibah, mulai ya nggak merasa lebih baik. Enggak, kita tetap kita jaga jarak supaya virusnya nggak menular, ya. Kemudian kita doakan. Itu kan di hati ya. Hati kita yang bisa mengukur itu. Sombong nggak ya? Mentang-mentang komplotan dengan ahli gibah gitu. Mulai hati kita ya nggak merasa baik kayak gitu. Nah ini merasa ini juga penyakit. Jadi walaupun kita sudah belajar untuk lebih baik, tetap belajar juga rendah hati. Kita doakan. Istilahnya tuh taklim kita tuh untuk kita gini loh. Kalau keluar anggaplah semua orang itu baik kecuali kita, kayak gitu. Terus kalau saya biar ria dan bangga diri itu hilang, kalau saya kayak gini, saya tidak tahu loh, mungkin sholawatnya sedikit, tapi dosanya juga dikit, biar kita nggak tinggi hati. Makanya saya bilang ke teman-teman, kalau aku tidak apa-apa, saya beribu-ribu sholawat bisa saya lakukan. Kenapa? Karena mungkin itulah yang bisa mengukurkan dosa saya. Kan banyak
dosa yang Allah tutupi, ya kan? Itu cara kita biar apa? Biar kita gak sombong. Apa kamu sombongnya coba? Wajar kamu tak kalau ini karena dosa kamu lebih banyak dari mereka gitu. Kalau mereka wajar, mungkin dosanya dikit gitu. Jadi disolawati dikit saja ajaib ya, gitu. Kalau kita, nah banyak yang mau ditampal kayak gitu. Nah itu caranya apa aja ya? Caranya untuk melatih kita nggak sombong, nggak pernah ngeremehin orang kayak gitu. Ya. Kemudian landasan sudah ya 3 surat. Kemudian yang selanjutnya adalah perisai rezeki. Apa rezeki? Dosa. Sudah itulah. Jadi kalau ngomongin perisai, jadi mungkin selama ini kita ini lomba-lomba apa namanya tuh banyak ibadah masuk S3 itu ya lumayan kalau lagi istiqomah itu kan itu lah jadi apa habit kita sehari-hari kayak gitu kan alhamdulillah kayak gitu. Tapi yang jadi pertanyaan kita masih melakukan nggak yang untuk menghapus pahala itu? Nah itu apa? Ya dosa. Ada beberapa dosa yang kalau dia menelan pahala bulat-bulat tanpa tersisa. Nah, ini cek dulu ini. Maksud saya gitu kan. Yang pertama itu adalah prasangka. Dan itu tidak melibatkan orang lain kecuali otak kita. Makanya power of positive thinking. Gitu. Saya baru tahu loh itu. Jadi pas lihat apa tulisan itu merasa tertampar sekali. Karena apa? Kalau namanya maksiat dengan pikiran itu tuh yang bergerak itu kita dengan pikiran kita sendiri kayak gitu loh, nggak melibatkan siapa-siapa dan itu bisa dilakukan kapan saja. Nah tidak pun kita bermaksiat ya itu gawean saya itu memang seperti itu dan itu kita tidak sadar. Makanya mungkin gini ya kita banyak-banyak salawat ya. Orang ada testimoni salawatnya dengan salawat begini dia dapat gini kayak gitu. Kita kan belum, nah misalnya belum. Nah kita nggak apa-apa merasa kebaiknya ke Allah ditunda, tapi kita juga harus introspeksi diri. Ini apa yang memakan di pahala ya? Kemudian ghibah. Allah bahaya banget ghibah itu. Kenapa ghibah itu bahaya? Karena kalau fitnah itu kan sesuatu kebohongan yang maksudnya namanya fitnah itu kan nggak ada terjadi. Kalau ghibah itu memang ada, itu loh kejelekan itu memang ada tapi kita omongkan, itu namanya ghibah gitu. Memang benar ya. Kita ini kan nggak baca itu. Aku nih ngomong kayak saja, itu tuh niat loh di rumah itu. Ya itu ghibah namanya. Aku kan ngomong kayak saja. Ya ghibah itu gimana kalau nggak ngomong? Nah itu, ini harus kita ini loh. Karena apa ya? Ya Allah, coba teman-teman buka ayat-ayat tentang itu ya, tentang bahaya ghibah itu yang sangat luar biasa. Kita tuh kalau orang kata ghibah itu nggak terima, itu makanya kita kayak kayak loh, salawat kita gitu. Apa biar ini apa? Caranya bertaubat kayak gitu. Taubat itu apa sih? Bukan cuma tukang soal taubat kayak gitu. Taubat itu berhenti. Itu taubat itu berhenti. Yang bisa menghentikan dosa kita ya berhenti dari perbuatan dosa itu. Sampai bilang gini, gimana sih kalau pahala kita banyak gitu ya? Tapi kemudian dihapus karena dosa gitu. Nah pertanyaannya, balik nggak pahalanya? Kok katanya itu yang bikin gitu. Cuma kalau kita bertaubat dihapuskan dosanya saja, tapi pahalanya nggak balik. Jadi intinya tuh gini loh, kita ini sudah amalan kita sudah segini kayak gitu, ya dihapus dengan segini. Capek gak? Capek dong. Kalau kita paham ini ya, capek banget itu.
Intinya kayak kita nyari duit, mana duitnya? Jadi kemarin tuh orderan terus, ya, intinya kayak gitu. Tapi nggak ada sisa pun, jadi nggak rapi. Nah kayak gitu, ya. Jadi syaratnya berhenti, harus berani mengambil keputusan berhenti sebelum Allah paksa. Karena kita tuh kalau udah kenal Allah paksanya memang, ya nggak? Pernah nggak cak terpaksa tuh? Sering ya. Alhamdulillah Allah paksa untuk berhenti berbuat maksiat. Dengan cara apa Allah paksa kita berhenti? Allah timpakan kita musibah. Akhirnya kita sedih. Kalau tidak Allah sedihkan, saya tidak akan ingat. Ya, itu cara Allah paksa kita, gitu ya. Perisai rezeki, jadi dosa. Jadi mikir aja kalau kita mau melakukan sesuatu kira-kira dosa tak? Ya. Kalau kita sebagai istri, patokannya suami. Kalau sebagai istri, patokannya suami. Kira-kira suamiku ridha enggak? Walaupun itu menurut kita bagus. Saya juga lagi belajar. Walaupun lucu banget ya, lucu banget tuh karena saya habis ngomong kayak gini saya ngekek sendiri kayak gitu, kayak menjadi topeng karena itu bukan kita gitu, karena kita itu belajar doang gitu kan ya. Saya itu gini ya, karena saya nggak nyalahin Abi sih kayak gitu, beliau tuh kan selalu bilang gini, selagi itu kebaikan aku izinkan kau dan izin ini berlaku seumur hidup. Dia ngomong kayak gitu karena aku yang ngomong, Abi, izinin aku, jadi tenang. Aku malas lah ngomong terus, jadi tenang. Mana ya? Masih izin, jadi tenang. Ayolah kasih izin yang berlaku seumur hidup, kayak KTP. Jadi aku nggak usah ngomong. Kalau itu kebaikan, Abi ridho. Ya, katanya kayak gitu. Ridho kayak gitu. Tapi mikirlah aku ya kan. Akhirnya itu jadi alat ya. Ridho deh. Padahal belum tentu, ya kan? Ya, gitu. Akhirnya sekarang emang aneh katanya Uni, aneh dia minta suami. Memang aneh karena nggak biasa gitu. Dia juga nanti aneh gitu. Apa yang kamu suami pulang ke akhirat gitu. Ya. Akhirnya kayak gitu ya. Jadi wanita tuh yang karakternya kayak saya ya. Karakter kayak saya tuh maksudnya di dalam rumah tangga itu kalau istrinya aktif ya suaminya biasanya gitu. Jadi boleh dong kayak ini kayak gitu. Sekarang kan lagi ADR. Jadi dia tuh kayaknya kayak baru terasa dihargai kayak gitu. Jadi apa yang salah ya kayak gitu. Kemarin kan nggak berani loh kayak gitu. Oh boleh nggak? Nggak boleh. Mulai kan nak mencari alasan untuk menyangka kayak gitu. Oh benar langsung. Oh iya, lagi belajar gitu. Bisa nggak pada saat dia bilang gitu nggak usah ngomong alasan, nggak usah nanya reasonnya apa gitu. Tapi langsung ngomong. Ya. Nah karakter kayak saya itu berjuang banget ngomong kayak gitu. Untung itu via telepon kan, jadi aura muka saya yang kayak gimana gitu kan gak kelihatan gitu. Oh iya. Tapi itu saya kayak ketawa gitu kan. Kamu bisa dari dosa setelah 12 tahun perkawinan baru bisa gitu. Dan saya bilang gini, oh iya, saya ingat betul deh impian suami saya tuh mau jadi orang Jawa gitu. Dulu saya marah kalau suami bilang gitu. Ya saya orang Sumatera, nggak bisa kamu berubah jadi orang Jawa gitu kan. Padahal kan bisa, ya bisa. Maksudnya apa? Jawa ini kita jadi lembut itu, bukan yang mau jadi tik. Maksud Jawa itu bukan gitu. Kan karakter orang Jawa itu kayak gitu. Nggak bisa doang kayak gitu. Kan pinjam Sumatera khas gitu. Kayak gitu. Nah ini ujian istri-istri Sumatera kayak gitu. Sebagus apapun sholat kita ini harus kita pahami betul. Sebagus apapun. Karena apa? Karena kayak gini loh. Kita di MR ini kan harus menyadari dosa. Kadang tuh kita lebih cepat paham dosanya itu ke orang lain.
kita ngomong yang gak enak ke teman, kita langsung ingat. Nah selama ini kita ngomong gak enak ke suami itu merasa berdosa gak itu? Ngebantahnya gitu, ngerasa dosa gak gitu? Kita kan buru-buru ya. Waktu Garbutala yang dituliskan ya gak? Garbutala, tuliskan 10 orang yang pernah engkau sakitinya gitu. Terus 10, dekati lagi yo. Padahal setiap hari kita menanamkan dosa ke suami gitu. Nah ini yang harus kita pahami itu. Jadi kita itu harus komunikasi betul loh suami ke suami itu. Ya sering-sering nanya. Memang saya juga tanggapannya kayak gitu ya. Jadi selalu dosa ini untungnya LDR, jadi maksudnya kan kalau ngomong secara langsung mungkin kan kita agak gimana gitu ya. Ini karena via WA jadi kan ya panjang juga gitu ya. Setiap hari nanya apa sih yang Abi gak ridho gitu. Kira-kira gimana sih Abi itu maunya aku kayak apa gitu. Dan jawabannya nggak boleh disangkal gitu aja. Asal ini dalam koridor yang Allah ridhoi ya, maksudnya kayak gitu. Nggak mungkin juga kan suami kita nyuruh kita yang aneh-aneh, nah, kayak gitu. Jadi sampai dia bosan, udah lah kayak gitu kan, sampai dia tuh akhirnya Abi tolong terus kata gitu. Aku itu kan orang yang menendam, sampai dia kayak gitu. Aku kan menendam kayak gitu. Aku ridho aku. Iya, tapi aku mau minta maaf tiap hari kayak gitu. Selagi kita masih bisa menulis kayak gitu, tulis lagi sebelum terlambat. Nanti nyesel loh kayak gitu. Gak apa-apa kita dibilang aneh kayak gitu. Pulang kerja gitu, maaf ya gitu. Ya gak apa-apa, juga santai aja. Tapi kita benar-benar di dalam hati, maksudnya kita ngomong kayak gitu benar-benar menyesal kayak gitu. Mumpung kita masih sama-sama hidup, kita mencicili dosa kita kayak gitu. Sama-sama belajar ya. Saya bilang, saya juga baru belajar ngomong kayak gitu. Jadi sambil berdoa ke Allah kayak gitu, antara suami dan istri itu juga ada rasa kesal kayak gitu kan. Kalau kan mesra banget ya. Makanya kalau orang bucin belum nikah tuh nggak usah lah gitu ya kan. Nah, bentar lagi ada bucin itu kalau udah usia mau pernikahan kayak gitu dia masih saya nggak sama kamu masih nggak kayak gitu sama suami nggak apa-apa walaupun ya memang karakternya tuh biasanya tuh memang berbalik loh. Kalau istrinya tuh pengen yang romantisan biasanya pasangannya tuh dingin ya bodoh amat kayak gitu biarlah kayak gitu kan. Itu ya, kemudian orang tua ya, segitiga keajaiban orang tua anak. Nah ini memang perlu perjuangan. Mungkin kita, saya khususnya ke anak ini ya Allah, ya, walaupun tidak sekarang terkuyur ditatap mulutnya, tapi hati masih dongkol tuh lah. Kayak gitu, PR banget. Terus anaknya kalau bisa baca tuh loh kayak gitu. Saya punya kamar pribadi gitu. Jadi kamar tuh jadi satu sama musola aja, musola pribadi saya sendiri. Kalau sholat tuh nggak usah keluar gitu. Jadi dinding tulang aku coret tinggal aja. Saya tahu risih juga kan dia tuh kepo. Karena tuh kayak gini, kalau anak ngeliatin misalnya ini ya, kita tulis kayak gini, nggak marah-marah lagi ke anak. Jadi anaknya langsung. Apalagi anaknya maksudnya paham nggak dia sih benar. Kita nak marah dikit kita mulai kayak gitu kan ya. Ini ya present rezeki gitu. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya law of projection. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah berawal dari pikiran, perasaan, kemudian nanti akan jadi nasib. Jadi komputernya kita itu adalah otak sama hati sama pikiran. Itulah yang akan jadi nasib. Nah itu gimana sekarang tuh kalau kita resolusi dan mulanya begini apa bebas hutang misalnya kayak gitu ya. Ya kita di sini dulu, komputernya dulu kayak gitu. Diperbaiki dulu dari otak. Dan
Ini perasaannya. Mudah-mudahan apa yang dipikirkan. Nah, makanya ini kan husnuzon ya. Baik-baik sangka. Pokoknya gimana caranya kalau melihat sesuatu yang nggak baik itu pokoknya kita belokin gimana caranya harus baik. Walaupun ini juga perjuangan luar biasa. Ya kemudian paradox of candy, bungkus permen. Alhamdulillah sekarang misalnya kita ya di kantor-kantor sekolah gitu ya, kita nggak lagi terlalu sedih menghadapi ujian kan? Benar nggak? Kalau kita menghadapi ujian pasti kita ngomong, wih keren banget dapat bungkus permen. Ketika kita udah bisa ngomongin ujian itu bungkus permen, aku yakin lah itu walaupun belum 100%, tapi dia itu ridho. Tidak cak dulu. Oh ya Allah ya. Wah, tahan lagi sampai sekolah anaknya nemui soulmate dan curhat. Kalau sekarang enggak kan, maksudnya lebih yakin lah. Alhamdulillah kerennya tuh yang dapat bungkus permen. Nah, kalau bisa ini udah jadi kata-kata yang biasa dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Berarti kalau anak dapat bungkus permen, nah dapat isinya. Nah itu cara kita menetral otak kita gitu. Kemudian jendela buram. Jendela buram ini balik lagi ke hati kita. Jendela buram itu prasangka buruk. Jendela buram itu suka menerka-nerka. Ibaratnya itu jendela kita ini kalau tidak sering kita bersihkan, kita tidak tahu di dalam itu yang kadang tuh kira-kira gimana caknyo, tapi kan kita tidak tahu ya kak. Terkadang sesuatu yang terlihat, ibaratnya ini kalau kata Terelie, orang bawa handuk itu belum tentu mandi, ya kak. Apa kita melihat orang bawa handuk itu udah pasti mandi? Nah, begitu juga kita kalau jendelanya buram, kita jika orang pasti mandi, kayak gitu. Kan enggak seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi sering-sering dibersihkan kacanya. Biar apa? Biar yang terlihat itu yang sesuai. Kemudian khairur raziqin ya, surat Al-Maidah 114. Sudah ada hafal doanya? Warzuqna anta khairul raziqin ya, sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Maidah 114 ya. Itu agak panjang sebenarnya, tapi itu kutipan di penghujung ayat. Kemudian jeruk nipis. Nah, jeruk nipis itu artinya gini loh, kita suka membayangkan sesuatu itu kayak gitu. Akhirnya sesuatu yang kita bayangkan itu sebenarnya tidak akan terjadi, tapi dia terjadi karena kita yang mengundangnya. Alam bawah sadar kita yang mengundangnya. Itu jeruk nipis. Contohnya apa? Ya contohnya sekarang kita bayangkan ada jeruk nipis, coba kita belah, teteskan di lidah gitu. Apa yang terasakan? Asam. Ada nggak jeruk mati? Tapi bisa kita rasakan. Nah kayak gitu juga. Kalau masa keren itu jangan kalah jeruk nipis kehidupan. Artinya apa? Kalau kita berpikir untuk memikirkan jeruk nipis, bisa nggak kita alihkan gitu. Kita nggak usah fokus ke rasanya, asamnya gitu. Nggak akan. Seolah ternetralisir gitu, nggak akan. Tapi selama ini kan itu nggak bawa kita rasakannya. Oh, padahal sedih tidak seberapa, tapi kita sedih kan ya. Padahal tuh baik-baik saja gitu. Tapi karena pikiran kita tuh ngajaknya ke situ, terutama misalnya itu tuh sebenarnya tidak sulit ya, tapi karena kita yang mengundangnya Aisyahnya tapi kesel, sulit. Nah itu ya sulit banget karena kita yang ngomongnya kayak gini. Kemudian selanjutnya lain ladang lain ilalang. Nah ini ya, lain ladang lain ilalang itu artinya kayak gini. Ini sebenarnya siapa yang udah pernah dengar ini audionya? Ya. Ketika kita berbuat dosa, langsung Allah balas. Tujuannya apa? Kalau kita pulang itu bisa bersih.
Seluruh umat Nabi Muhammad ini semuanya masuk surga, tapi kaget mampir dulu neraka, cuci dulu sampai bersih, sayat-sayat dulu, transit dulu di neraka. Nah, jadi kita menyikapi ujian, lemah kita disayat di dunia. Dengan apa caranya Allah menghapus dosa kita? Dengan musibah, dengan ujian, dengan sakit. Itu caranya. Difitnah orang, gibahin orang, itu cara Allah menghapus dosa kita masa lalu. Jadi jangan kalau marah kalau ada orang ngomongin kita. Kalau dulu belum ketememer suka marah kayak gitu. Orang nyindir, Alex sindir. Orang ngomong kayak gini kita 2 kali. Lu apa bedanya lo sama gue? Ya enggak? Padahal sekarang kita paham konsepnya. Kalau dulu tuh cuma ngomong doang loh kayak gini ya. Apakah kita tuh yakin lah? Dulu tuh pernah pasti kita menemukan tulisan kayak gini. Kalau ada ngomongin kita bawakan gue, tapi itu cuma ngomong saja. Maksudnya apa? Kamu masih sakit juga, dia ngomongin kira. Maksudnya itu kenapa coba? Sampai kita tuh kalau ada orang yang gibahin kita bawakan gue. Artinya apa? Dia tuh transfer pahala loh sama kita. Benar ini hadisnya sahih. Kenapa enggak dia kasih dia gue? Dia kasih tiket surga loh buat kita. Beneran loh. Belajar dari mana saya Injil. Saya tuh sangat terinspirasi dengan kisah itu. Ya, gara-gara aibnya 80 juta, ya, prostitusi online. Saya tidak menghalalkan itunya. Tapi kenapa masa hidupnya ya, kemudian dia meninggal, kebaikannya bermunculan. Kenapa coba? Digibahi orang satu Indonesia. Mungkin yang digibahi itu ahli sholawat, ahli sedekah. Gimana dia gak belajar pahala? Ini loh. Akhirnya apa? Ketika dia meninggal, ya mungkin dengan kecelakaan kayak gitu, dosanya juga berguguran. Kemudian dia banyak transferan. Makanya yang berbahaya itu adalah kita ini yang merasa banyak pahala tapi kita bangkrutkan sendiri. Mungkin kita pernah baca hadisnya orang-orang yang bangkrut. Orang bangkrut itu adalah ketika di hari kiamat dia bawa segunung amalan tapi pas dibuka tidak ada transfer galu ke tempat orang-orang yang pernah kita omong, kita gibahin. Nah ini makanya kalau sekarang tuh menyikapi gosip tuh, ya terserah dia dong, ya enggak akan dihisap karena dosa dia gitu. Walaupun yang jadi gibahin itu kita, tapi gitu, alhamdulillah. Yang gibahin aku sholawatnya 1000 loh, aku tidur, aku mau ngalamin gitu. Gimana kayaknya? Nah ini tuh ya jadi garis benar buat kita. Kalau kita nggak berusaha banyakin pahala, jangan dibangkrutkan. Nggak ada yang ngebangkrutin kecuali kita sendiri itu. Sayang dong, tidak ini bangun jam 3 malam ya tak. Tapi kita bangkrutkan sendiri dengan apa? Transfer pahala gratis dengan orang-orang yang kita zalimi, ya. Betul. Kemudian paham belum ya? Kalau belum paham lain lagi download Telegram, nanti dengarkan di sana penjelasannya kayak gitu. Jadi intinya seorang muslim kayak gitu ya, saking sayangnya Allah untuk kita. Kalau kita berbuat dosa Allah balas, berdosa Allah balas. Bukan karena Allah benci. Allah tuh nggak pernah benci sama kita. Seberdosa pun apapun kita, Allah tuh selalu menunggu kita kembali. Ini yang harus kita pahami. Nah, kalau kita paham ini, makanya kita jangan suka membenci orang yang berbuat dosa. Ini kebenci orangnya loh ya. Kita benci dosa dengan membenci orang yang beda. Kan kita kayak gitu. Kita kemudian orangnya. Kita tuh nggak suka sama dosanya, bukan dengan orangnya. Itu yang harus kita pahami. Kenapa? Karena Allah saja selalu 24 jam menanti hambanya untuk bertaubat. Lalu siapa lo? Gitu. Ya kak? Jangan sampai kita ini loh, jangan sampai kita ini lah tidak menjadi semangat orang untuk berubah, malah jadi orang tambah down. Begitu.
istilahnya kalau belum baca tolong jangan dijungkirkan kayak gitu. Orang baru mau hijrah gitu ya kita harus pandai-pandai mengolah kata, mengolah kalimat kayak gitu, jaga gitu, jangan sampai kita menjadi semangat orang hilang kayak gitu kan kita ya. Kemudian garpu tawa. Nah, garpu tawa ini harus kita pahami gimana ya. Ada nggak sih orang yang nggak bermasalah? Saya tanya dulu. Oh ada ya. Rasanya kita ini masing-masing orang itu sedang berjuang dengan masalah masing-masing kayak gitu. Nah, garpu tawa ini adalah ketika kita menghadapkan misalnya kita bingung, kayaknya belum dapat jawaban kayak gitu, atau kita bingung memilih sesuatu, memutuskan sesuatu kayak gitu, kita garpu tawa, ya. Karena ini kayaknya waktunya nggak cukup, nanti adminnya nanti minta tolong garpu tawanya Ustaz Nas, atau ini masih nggak yang dari saya feed ini YouTube yang besar ya, nanti boleh di share ke grup, di sana penjelasannya lebih detail gitu. Alhamdulillah dengan garpu tawa ini teman-teman ya. Dari garpu tawa ngomongnya sama siapa? Saya. Jadi gini loh, alhamdulillah dengan garpu tawa, kalau saya ya tidak butuh teman curhat lagi saya. Artinya apa? Kalau cerita ke orang itu bukan nyari solusi. Kalau dulu kan kita gak nanya solusi ke kawan. Kalau cerita sekarang deh sekedar cerita baik ya, bukan nyari solusi. Kalau dulu kan kita suka meminta pendapat teman ya. Aku aja loh, cak mana menurut dirimu gitu. Tapi ketika kita kenal garpu tawa nggak lagi, kita langsung paham. Allah langsung yang ngasih petunjuknya kayak gitu melalui garpu tawa. Ya, salah satunya yang saya ceritakan tadi di awal ya. Kemudian terumbu karang. Masih nggak kita setahun ini lagi terumbu karang, masih nggak kita menghancurkan terumbu karang kita? Terumbu karang itu adalah tempat rezeki kita gitu. Kitanya muhasabahnya dari mana? Dari dalam rumah, baru keluar. Kemudian di media sosial. Nah, di media sosial ini yang perlu dan perjuangan, ya. Saya masih agak tidak sabar untuk Facebook. Makanya saya sekarang tuh jarang buka Facebook. Ada 2 hari sekali baru buka Facebook itu. Disitulah banyak sumber-sumber terumbu karang yang rusak. Kenapa? Karena memang fitrah manusia ini tidak senang jika orang senang. Makanya kita ada pembersihan hati, kita dekatkan ke Allah dengan ibadah biar hati kita bersih. Kalau hati kita bersih kayak gitu. Soalnya manusia itu kan kayak gitu. Tidak senang kalau jika orang lain senang. Itu memang kayak gitu dari sononya. Tapi itulah perjuangan kita gimana caranya biar kita tuh senang. Kalau lihat orang senang kayak gitu. Nah sekarang baca salah satunya apa sih yang mempengaruhi kayak gitu. Kalau pengaruh itu dari media sosial, silahkan dulu. Tidak apa-apa, udah aja senang. Yang penting-penting baik. Kalau saya itu sekarang tuh gini, kalau dulu mikirnya kayak gini. Kalau ada FB dia adalah aku jualan aku gitu. Tapi nyatanya sekarang maksudnya itu jarang di FB, dia di WA juga aku kayak gitu. Saya nggak tinggal ke FB karena memang banyak di sana kayak gitu. Karena apa? Saya udah ganti akun sekarang. Karena kalau akun yang lama dulu tuh sampai 5.000 orang. Pegal aku nak dengan friend gitu yang tukang maksudnya tuh curhat yang gak baik. Akhirnya saya ganti akun baru. Akun baru ini mudah dikendalikan. Tempatnya cuma 500 doang. Jadi ketika kita melihat postingan yang tidak baik kayak gitu langsung lah kita unfollow. Kalau lah terlanjur berteman, unfollow itu ada. Kalau diblokir tersinggung pula. Kalau di unfollow itu kita nggak ya. Contohnya apa yang harus kita unfollow kayak gitu. Kalau orang suka nulis kegalauan, apapun konteks kegalauan yang dituliskan,
terus. Coba teman-teman rasakan, habis kita baca postingan galau, ada nggak sesuatu di hati kita? Ada, minimal apa? Kepo. Minimal kepo. Ya beri. Apa dong? Cerita sama aku. Tidak ada cerita sama orang lain. Ya, percayalah, saya orang amanah. Kayak gitu. Padahal kan itu aib. Ngapain kita harus lawan orang lain? Kayak gitu. Nah, bisa nggak gitu ya? Bisa ya. Bisa lah. Gak apa-apa kok. Kita bisa kok. Apa kita nggak biar juga nyatanya Allah dekatkan dengan orang-orang baik di WA. Sekarang alhamdulillah grup WA-nya bernilai positif. Kayak gitu. Sampai minta tolong dimudahkan Allah, alihkanlah aku dengan ketidakpositifan gitu. Minta didekatkan dengan positif. Mulainya dari mana? Dari kita. Kalau udah baca galau, ya ini nggak baca galau, kita yang posting galau. Sekarang itu saya tanya, kalau kita galau, kita posting emang sembuh? Sembuh nggak galau? Tanpa masalah Tambah parah lagi tuh. Kita itu mengundang kekepoan penyakit. Iya. Nah, padahal itu kan hitungannya cuma detik loh, yakinlah aku. Karena kalau kita bisa menahan bahasa waktu kita kesel itu nggak dituliskan, terus nggak. Saya juga lagi belajar loh. Kalau lagi kesal dengan sesuatu itu belajar untuk tidak nulis atau tidak ngomong, malah ikut saja. Kenapa gitu? Karena pada saat itu yang kita tuliskan dan kita omongkan itu akan membawa penyesalan banget. Pasti nyesel gitu. Nyeselnya apa? Oh, nggak tahu jadi tahu. Bahasa tulisan itu tuh sangat berpengaruh. Yang lebih bahaya lagi tuh kalau kita nyindir orang, yang disindir nggak senggol. Iya bahaya sih. Ibaratnya kita tahu nggak? Kita tuh masalah cuma siko. Kita lipat gara-gara bermasalah dengan jiwa siko, gara-gara cuma jiwa siko. Padahal cuma untuk satu orang yang kita singgung juga cahaya tidak baik. Online lagi itu. Nah gitu, sering nggak gitu? Sering. Artinya kalau lagi pengen ngomongin kita itu nggak bermanfaat itu. Itu bukan caranya gitu. Gimana caranya? Kita tuh mau emosi dan energi kita dulu dong kayak gitu. Kita kan ceritanya nggak suka ya melihat kalau ini kita dulu dong kayak gitu. Yakinlah semua orang itu punya masalahnya kayak gitu. Setiap hari kita tuh berjuang dengan masalah kita. Yakinlah, kalaupun kita melihat orang yang nggak pernah posting masalah, itu tuh bukan dia ngerti masalah. Mungkin masalah itu lebih besar loh. tapi nggak mau orang lain. Iya, yakinlah. Apa yang sering pasal tuh ya, tertawa terus riang terus ya, misalnya nggak pernah bermasalah itu gitu. Tapi lihatlah dia itu. Karena sekali lagi kadang tuh kita sudah berhasil di dunia nyata baik kayak gitu, tapi kita hancurkan di dunia maya. Itu kan kita ini lagi daerah kayak gini, ujiannya itu lagi daerah kayak gini kayak gitu. Termasuk saya dulu ahlinya setiap apapun orang tahu, saya lagi senang orang tahu, saya lagi sedih orang tahu kayak gitu. Jadi sekarang tuh saya kalau ingat itu, alangkah bodohnya gitu ya kak. Allah itu nutupin masalah kita, nutupin ini kita ubah sendiri. Giliran jadi bahan orang kita marah, lucu kan? Terus yang ngasih ke publik siapa? Kita sendiri kayak gitu. Memang sekarang tuh masih gatel jadi kan ketika kesel kayak gitu. Nah tapi sekarang perjuangannya adalah kayak gitu, bisa nggak? Kalau saya tuh jadinya gimana 2022 loh kayak gitu, tua loh kayak gitu ngomong itu. Ada ya setahun belajar MR gak ada efek. Nah itu untuk kita bukan ceramahin orang gitu ya. Ayo masa nafsi ada ya nanti temanya ya. Gitu ya. Terumbu karang ya. Terumbu karang itu mulai dari orang tua, suami, anak, teman-teman terdekat, bahkan orang lain yang baru kita kenal
pun kita harus jaga terumbu karang itu namanya. Terumbu karang itu adalah tempat rezekinya kita. Jadi kalau ketemu orang tuh gimana caranya waktu nyaman, pokoknya bawaannya seneng banget ya. Nah, kita walaupun kita belum ngasih apa-apa kayak gitu. Itu. Kemudian kalau terumbu karang di ini, terumbu karang di HP gimana gitu? Ya gimana caranya sih bikin orang seneng aja gitu. Kalau nggak bisa share video nasihat kan video lucu. Pokoknya di dalam otak kita tuh gimana orang tuh seneng aja nih gitu, nggak tersinggung dengan postingan kita gitu. Bawaan kalau orang, makanya ya kalau saya tadi gini ya, ada kisah di video itu pelawak meninggal pada saat dia melawak. Jadi dia tuh sekarat, orang tetap ketawa, mengira bahwa dia itu iya main-main padahal sekarat kayak gitu. Masa Allah kayak gitu ya, nggak segitunya dia menghibur orang sampai dia mau meninggal aja. Dan sekarang kayak gitu ya, kalau dia pelawak, yuk penonton tepuk tangan tetap kayak gitu. Ya miris sih. Tapi bisa nggak kayak gitu? Jadi kebalikannya kayak gitu, jangan sampai kita sekarang kita wafat kayak gitu, orang masih kesel dengan postingan kita. Itu kayak gitu. Walaupun judulnya nasihat. Kadang tuh nasihat itu tidak nancep dalam hati kalau kita niatnya tidak nasihat. Nasihat itu namanya tidak. Aku tuh nyibir, maka dia sadar. Bukan nasihat itu. Bukan nasihat itu. Boro-boro yang menasihatin kalau yang masuk ke hati, enggak, kesel lagi ada. Caranya apa? Doakan. Iyalah, jangan meremehkan sebuah doa. Doa itu bisa menembus walaupun kita tidak ngomong, yakinlah. Makanya kalau kita kesel sama orang, kita perbaiki hati kita. Nah ini tak benar dengan kita nih ya. Udah bangun pagi, udah sholatnya banyak, masih baca kesel ini kenapa? Nah itu yang harus kita belajar itu. Kemudian selanjutnya, jika dizolimi, kalau dizolimi keluar ayatnya, orang yang dizolimi gak tambah hidupnya, keluar semua itu. Kira lah, yang kau lakukan hari ini pasti kawan tuai nanti. Tidak membalas orang lain. Kita gak. Tuhan tidak. Allah tidak siap. Belum puas juga kita ngomong lain tuh update kan. Akhirnya beramai-ramai kawan Debbie. Ada apa? Sabar kabar saya tulisannya itu kapan ini mau kepo. Dia legeri dahi itu mah. Sabar. Nakal aku saja. Ya, gimana sih ya ketika kita dizolimi ya? Sebenarnya kayak gitu ya. Ketika kita dizolimi, harusnya yang kita sadar itu kita dulu gitu. Jangan-jangan bukan orang yang zolimi kita, tapi hati kita yang mau lagi sakit. Jadi baperan, jadi ngomong singgung, ngomong singgung. Padahal orang lagi ngomong gunung. Bisa jadi loh kayak gitu. Kadang tuh yang kita sangkakan tuh dia ngomong, gimana? Pernah nggak? Kayak gitu. Ini ke kita loh ya. Kita jangan main ini ke kita. Masih ke kita itu. Kalau kita masih baperan kayak gitu, ngerasa kita dizolimi, sebenarnya hati kita tuh lagi bermasalah. Nggak pernah namanya kita dizolimi orang tuh. Hati ceritanya. Kalau kita paham segala sesuatu yang terjadi itu karena Allah, ini konteks yang harus kita pahami. Tidak karena ada namanya ada yang kalau bayar utang itu bisa lah, zolim dan kayak gitu. Kita mau paham MR loh ya, kayak gitu. Gimana cara menyikapinya? Kalaupun penzoliman itulah, masya Allah ya, maksudnya kayak gitu. Zolimnya tuh dalam artian ya kayak
Fir'aun kayak gitu ya. Nah itu ada doanya, ya. Ada orang yang terzalimi, tahu nggak artinya? Bukan balas. Saya nggak ingat apa ya. Dia tuh sholawat, tapi intinya tuh kayak gini ya. Ya Allah, dekatkan aku dengan orang yang kayaknya. Ya Allah, jauhkan aku dari orang yang zalim. Doanya tuh isinya dijauhkan. Bukan kita minta didoakan. Kita tuh kegergetan tidak merasa soleh, kan dia tidak. Kenapa? Ku balas dengan seperti kamu. Hati-hati kalau kenapa supaya setelah ada amalan ku yasin kak. Capek banget ya. Doanya gimana ya? Zolimin, saya pernah dulu memang saya ngerasa dizolimi dulu, tidak. Makanya Allah temukan dengan ilmu itu. Beneran kalau dizolimi itu kalau lagi sakit jadinya hatimu itu. Hati kita kan lagi sakit sebenarnya gitu. Nggak ada orang yang zalimi kita gitu. Kalau kita paham kan sudah. Kalau ada orang yang nyakitin kita, berarti itu detox buat kita untuk menggugurin dosa kita. Jadi ngapain kita marah-marah sama orang? Dia itu didatangkan Allah itu pasti syarat makna. Kalau bukan untuk ujiannya untuk membersihkan dosa kita. Terus kita tuh marah sama siapa? Allah loh yang mendekatkan dia. Yang nyuruh dia tuh kayak gitu ke kita tuh Allah. Jadi kalau kita itu nggak terima, kita tuh sebenarnya nggak terima ke Allah. Terus kita ngomong, kita Allah balas. Lucu nggak? Lucu, itu logikanya loh. Jadi kalau kita dizolimi, sebenarnya ya cek dulu. Jangan-jangan memang sholat kita lagi nggak baik, atau Al-Quran kita yang masih nggak baik, gitu kayak gitu. Kalau kita ibadahnya baik-baik saja, insya Allah ya nggak akan pernah kita ngerasa dizolimi. Bisa nggak sekarang alumni MR setahunan anniversary, bisa nggak sekarang minta maaf? Saya akan nyobain dulu berkali-kali ya. Ada orang yang fitnah kita, bahkan di media sosial ya, ini sanksi publik ya maksudnya gitu. Pokoknya gini, apa yang dia ucapkan itu kebalikannya kayak gitu, dan itu nggak pernah kita lakukan kayak gitu. Nah, saya kan maksudnya ini memang butuh perjuangan saya kayak gitu kan. Memang butuh perjuangan teman-teman. Itu nggak mudah memang kayak gitu. Bisa nggak kau yang minta maaf? Sekarang saya tanya, ya. Kalau belum bisa itu bukan kitanya, bukan orang lain yang bermasalah kita. Gampang kok sebenarnya itu. Saya juga butuh waktu berbulan-bulan saya berdamai dengan diri saya sendiri. Awalnya saya marah-marah gitu, belajar aja juga. Ya keluar mah kata-kata tadi kan, kok bisa ya kenapa aku anggap selama ini aku baik-baik kayak gitu. Bukankah kita selama ini baik-baik saja gitu? Nah, kenapa kok di belakang seperti itu? Nah, itu keluar semua itu. Lama-lama saya mikir juga, ini belajar MR sama saja itu masih mohan-mohan juga gitu. Orang yang kumuhan-muhan tadi, walaupun kayak gitu saya tercengang juga, dia juga marah-marah kayak gitu. Padahal dia yang ya ucap tadi ngezolimin kayak gitu, ujiku ya ngezolimin gitu. Tapi lama-lama kita paham lagi gitu. Akhirnya apa? Saya berjuang untuk 1 senti pun saya tidak marah. Jadi setiap kata-kata yang menyakitkan saya nikmati kayak gitu. Nah, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Setelah apa? Setelah saya masuk S3. Makanya teman-teman saya kasih tips. Obat kita cuma di S3 aja. Kalau telah baik cek-cekan itu, ya Allah, nah tentu kita apa dunia ini merobohkan kita kata efek. Katanya efek itu tuh. Jadi akhirnya dengan apa ya? Saya blokir dia gitu. Ya enggak merasa singkirkan saya itu. Suami juga komporin. Teman-teman kan banyak kayak gitu ya. Ngapain juga kalau harus sedih dengan 1 orang kayak gitu. Teman-teman di mana ya? Belum dibuat macam
setan tadi mulai ini siapa lo kayak gitu mulai kayak gitu. Dia nggak punya teman loh, pantas saja dia tuh nggak punya teman. Memang sifatnya seperti itu. Setan itu teman-teman kalau ada kata-kata kayak gitu yang di hati kita gitu. Karena kita merasa lebih baik dari dia gitu. Jangan-jangan karena kita merasa lebih baik itu Allah kayak gitu kan dekatkan sama kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah ketemu Esmesda. Sholawat itu benar-benar melembutkan hati teman-teman. Makanya perbanyak kayak gitu. Ketika kita ngerasa ada yang enggaknya bikin kita nyaman, sholawatin aja. Sampai sholawat itu sambil berdoa, Allah lembutkan ya Allah, lembutkan ya Allah, lembutkan ya Allah. Pokoknya aku ini tidak melihat konteks masalahnya apa. Pokoknya nggak mau tahu masalahnya apa. Yang penting lembutkan. Alhamdulillah teman-teman. Tahu nggak? Allah kasih, Allah sambungkan. Bahkan lucu kayak kejadian apa itu. Kalau dulu sampai kita blokir gini, sama aja. Ternyata dia lebih parah. Kita ngomongnya sama kayak gitu karena kita kebantah gitu. Kamu yang begitu gimana? Kayak gitu. Akhirnya apa? Tambah mendak kayak gitu ya kan? Yang awalnya dia cuma ngejelekin kita satu masalah, akhirnya 10 masalah kita yang dia tahu keluar semua. Karena apa? Karena kita marah. Iya. Kontoknya nyambung karena kita marah, dia marah. Akhirnya yang terlalu segini gitu. Akhirnya apa? Saya buka blokirannya gitu kan. Buka blokirannya tuh enggak saya ngomongin dulu enggak. Saya hanya ingin mencoba ilmu itu kan gitu kan. Ilmu garis kebenaran. Jadi pokoknya aku ridho gitu ya. Ngomongnya tuh banyaknya tuh dekatnya ke sejadah gitu. Benar kalau kita ngomongnya ke sejadah itu langsung ke orangnya tanpa harus kita WA, tanpa harus kita hubungi, tanpa harus kita statuskan. Itu langsung nyambung ke hati. Jadi kita ya Allah, lembutkan hatiku ya Allah. Bukan lembutkan hati dia, hati kita. Kalau hati kita udah lembut, langsung itu hati orang juga lembut. Akhirnya apa? Ya suatu hari ya aku lagi sibuk-sibuknya ya, dia WA gitu, terima kasih. Nah, ini aku dari malam terima kasih ke Allah ya, nggak ke dia, maksudnya kan ke Allah. Beneran loh, ini buat tapi nggak dibuat itu teman-teman, kayak gitu ya. Aku benar-benar terima kasih waktu itu ya, terima kasihnya sholat ya. Yo terima kasih banget ya Allah, karena dia menghinakan aku dengan kata-katanya menyakitkan itu. Akhirnya aku kenal sholawat. Akhirnya aku istiqomah di sepertiga malam. Akhirnya aku nangis. Coba kalau bukan dia, mungkin aku masih gak tidurnya sesekali. Mungkin seminggu itu cuma 3 kali tahajudnya. Tapi karena Allah datangkan dia dengan masya Allah yang mungkin awalnya kita tuh marah kayak gitu. Tapi coba kamu lihat, ketika dia berbuat seperti itu, akhirnya bisa mendongkrak ibadah. Kau bisa seperti ini karena dia. Benar nggak teman-teman? Kalau kita udah sampai sini nggak ada di sini. Kita tuh bodo amat dengan dunia. Mandi ngomongin orang nggak ada ini gitu. Kalau benar dia benar berarti kita istighfar. Berarti kita memperbaiki diri. Kalau nggak benar fitnah ya udah panen pahala doang gitu. Kenapa kita harus marah? Ya bisa, pasti bisa. Itu ketika dizalimi ya. Jadi nggak ada kata yang dizalimi. Jadi berhentilah ngomong aku terzolimi. Nggak ada, hati kita aja itu lagi sakit kayak gitu. Ya, kemudian detox rezeki. Kalaupun sampai setahun ini kawan-kawan ya, saya juga begitu. Ada doa yang kita panjatkan belum juga terkabul. Percayalah Allah itu ingin kita istiqomah. Kalau dengan sholawat 1000 belum Allah kabulkan, berarti tambah lagi. Kayak gitu. Sampai akhirnya galau kita tuh level berapa ya Sas? Level 0. Galau level 0. Galau level 0 itu bukan tadi masalah.
Kita dan berada di puncak masalah, tapi biasa saja dalam hati. Lo ada baik, tenang, pasti Allah bantu. Tenang, pasti Allah selesaikan. Nah itu level 0 galau. Tidak khawatir lagi yang harus khawatirkan. Ya terserah dong, gimana Allah menggoreng saya dengan masalah, menggoreng saya dengan ujian, menguliti saya dengan masalah demi masalah. Tidak apa-apa, itu detox. Kita aja kalau diet detox, ya kan? Detox itu harus dikeluarkan. Begitu juga, dosa-dosa kita harus dikeluarkan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara masalah-masalah demi masalah seperti itu. Syaratnya apa? Ya ridho, ikhlas saja. Alhamdulillah. Kalau sekarang aku digunjingkan orang, mungkin dulu aku ahli gunjing. Jadi Allah nggak mau membalas aku di akhirat. Akhirnya Allah balas di dunia. Harus ridho. Atau betul yang dizolimi. Mungkin dulu aku juga sering zolimin orang. Sekarang aku lagi ngadepin kayak gini. Apa? Detox. Tidak apa-apa gitu. Ya. Kemudian selanjutnya cermin ajaib. Nah, cermin ajaib inilah yang membuat saya tidak suka marah lagi sama orang. Cermin ajaib. Artinya apa? Apa cermin ajaib itu gini? Ya, ada lagi. Berupa cermin di bawah. Artinya apa? Ketika kita berkaca, melihat bentolan-bentolan di muka kita, yang kita lakukan apa? Kita lempar kacanya. Misalnya masalah enggak. Cermin aja itu adalah kita ini bercermin. Segala sesuatu yang tidak mengenakan di kehidupan kita ini, itu cermin buat kita. Jangan masalahnya yang kita salahkan. Kalau kita berkaca jerawatan muka kita, apa kita lakukan? Skincare minimal ya, cuci muka, perawatan, gitu. Artinya nanti kalau kita mendapatkan masalah, kita jangan fokus ke masalahnya, tapi kita rawat. Oh iya, kayak gitu ya. Nanti aku butuh skincare, waduh, ya. Berarti ini aturannya harus lebih banyak lagi. Apapun masalahnya, kita nggak usah fokus ke masalahnya, itu adalah cermin. Contohnya pokok-pokok kayak gitu, tiba-tiba muka kita kenapa gitu ya, atau tiba-tiba burung lewat, itu cermin loh. Gimana caranya? Dosa apa ya aku lakukan kemarin? Ada sesuatu yang tidak nyaman, tahu-tahu datang orang, Tuhan marah-marah. Itu juga cermin buat kita. Kita jangan langsung marah ke orangnya, kita diem aja. Ini dosa aku lah, apa yang aku lakukan yang mengundang sesuatu yang tidak nyaman. Nah itu cermin aja. Termasuk saya difitnah tadi, kunci difitnah dengan orang yang sama sekali aku nggak nyangka gitu. Awalnya saya marah, akhirnya lama-lama saya bercermin, ya nggak? Benar nggak yang kamu menyok? Kalau itu tidak benar, aku marah. Nah itu. Atau kalau benar, nah yang bahaya itu lah benar marah. Bukan yang diamalkan yang itu benar. Kenapa nak marah? Harusnya kita perbaiki diri. Itu ya, teman aja. Kemudian garis kebenaran. Masih nggak garis kebenaran ini? Tidak. Oh, silakan benar. Ya garis kebenaran. Garis kebenaran itu adalah orang lain benar. Jangan juga tapi orang-orang ya kabar benar. Singgung pula ada ya. Artinya gini, garis kebenaran orang lain benar, saya salah. Kalau mau pakai ilmu ini jangan lihat masalahnya. Kalau kita tuh ngumpul masalah nggak akan pakai ini. Dengar Bunda Ira, ini masalahnya tuh Bunda Ira. Mana Bunda Ira? Aku ngomong kayak gitu tuh pasti dia minta kebenaran. Tapi kalau sampai sesuatu masalah itu terjadi pasti salah kita. Mungkin benar yang kita katakan itu, tapi caranya
Kalau ke saya itu kayak gitu ya, sekolah ya, marah-marah ke bawahan. Ya wajar lah, kalau sekolahnya ngomongin mereka yang beda, ngomongin satu tapi kamu aku di sini ya, ngomongin saya kayak gitu. Memang benar yang kau ngomongkan, tapi caramu benar nggak? Caramu mengingatkan itu menyakitkan tidak? Caramu menyampaikan ke teman itu judulnya untuk mengingatkan dan kebaikan itu tuh benar nggak? Menyakiti hatinya nggak? Atau justru dia tadi memang kalimat kita nasihat tapi dibungkus dengan amarah, jadinya nggak nempel nasihat itu, yang ada hanya marah dan marah gitu. Ini yang harus kita pelajari gitu. Kemudian selanjutnya disiplin kata. Masih nggak ngomongin kata-kata negatif? Masih ngomongin macet? Disiplin kata itu adalah mengubah kata itu untuk menjadi kata dan kalimat yang positif. Buntu apa? Belum kaya. Macet? Masih gak mau macet? Kalau ini misalnya UPN ya, Jakarta, macetnya di situ. Penuh, jalanannya penuh gitu. Termasuk kata-kata sehari-hari yang sering kita lontarkan ke anak-anak. Kalau kita bilang ke anak-anak tuh biasanya mulai sekarang tuh ngomongnya yang positif. Karena seorang ibu tuh kalau di puncak amarah doanya terkabul banget gitu. Dan kenapa kita nggak ngomongnya baik ya? Tahu kan Imam Masjidil Haram ibunya? Dia tuh jadi imam tuh karena ibunya lagi marah waktu itu. Ya nggak? Dia ada tamu ya, anaknya masih kecil. Kue hana-hana di rumah itu yang dihidangkan kepada tamunya, ditaburinya pasir dari anaknya. Nah, kita juga begitu. Apa yang dilontarkannya? Kau akan jadi imam Masjidil Haram. Marah ibu itu. Kita aman marah apa yang buat? Belajar ya, yang belum punya anak juga belajar ya. Nanti kalau lawan titipkan anak belajar ngomong tuh bahaya, bukan pintar lah mantan. Baru anaknya umur 10 tahun baru belajar ini. Udah apa jadi miliarder dong? Nah, bisa nggak kayak gitu? Iya, ini tidak. Kebun binatang keluar semua. Lah ibunya siapa? Saya paling nggak terima itu ya. Itu habit di dusun itu kayak gitu memang. Pagi-pagi lagi suara main kebun binatang semuanya segala macam, ada yang haram itu sering dilakukan. Aku tuh mikir lah ya, kadang tuh walaupun kita belum belajar MR ya, ganjel nggak? Itu anak siapa? Terus kalau kita nyebutin binatang itu lah kamu ibunya, berarti kamu kayak gitu. Nah, jadi memang ujian kita ke anak-anak terasa kesal kayak gitu. Bisa nggak dalam keadaan kesal itu yang kita lontarkan ke kata-kata yang positif, karena kata adalah doa. Ini lah calon miliarder. Nah, bisa gampang, memang ada kesal. Itu loh calon habis. Apa itu? Gak apa-apa. Pokoknya apapun itu jangan sampai kata-kata itu yang membuat kita menyesal sendiri gitu ya. Kemudian definisi dunia. Masih ingat definisi dunia? Mobil itu minta, nah ini resolusi ya. Ada yang minta mobil? Ada nggak yang minta mobil? Mobil cash? Ada? Ada. Kalau udah ada minta lunas, boleh terserah ya. Nah, sekarang itu saya tanya, mobil itu dunia apa akhirat? Ini dunia apa akhirat ini? Kata dulu ya. Dunia akhirat. Dunia apa akhirat mobil itu? Dunia akhirat, tergantung tujuan penggunaan.
Iya. Tergantung yang punya. Tergantung kita yang calon pemilik mobil. Kalau mau jadi mobil itu jadi duniamu, sayang mobil, jangan kalau dipinjam ke ngaji Biar lulus masuk ada kelas. orang sakit, nah, bayar bensin saja di sini sampai situ 100 jadi, ngaji pun 150. Kalau kan tetangga 100 ribu jadilah. Itu dunia. Mau jadi akhirat, ya manfaatkan. Ini ada perhitungan. Bisa jadi akhirat ya. Makanya orang bilang nggak bisa apa mobil dibawa ke akhirat. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kalau selama kita punya mobil itu bermanfaat untuk orang lain, itu akhirat. Jangan takut bermimpi, nuliskan mobil. Kalau kami berdua di Soulmate, karena kami kemimpil ya. Kemana-mana aja gitu, sering kalau satukan. Jadi mana ini? Belum di print mobil kita ya. Kalau ulah punya mobil, alhamdulillah ya. Jadi sekarang tuh tinggal diubah mindsetnya, berarti gimana caranya mobil ini bermanfaat biar dibawa balik nanti kayak gitu. Yang belum punya mobil latihan dulu, belum punya mobil bayar lapisin. Bagaimana orang ngabulkan? Lah mulai kira-kira ukrana ke MR kalau 10.000 per orang, jadi lah daripada ngojek misalnya, nyantar, kayak gitu. Gimana? Boleh nggak gitu? Ya boleh, silakan kan. Tapi nggak aja. Jadi masuk ke resolusi tadi ya, punya mobil. Printkan mobil impianmu Alphard. Apa mobil itu Mas? Alphard. Ya, ini nggak ada LOP ya, law projection ya. Jadi printkan, tempelkan. Nggak usah nanya aku nabung berapa sebulan. Nggak usah. Urusan Allah pun payakun. Kalau Allah pengen ngasih mobil, caranya kita nak pinter-pinter kaya Allah. Caranya gimana? Payahlah teman-teman kalian beli mobil, ada nak bingungin dia UMR lah jalan-jalan kayak gitu. Itu minimal. Atau ya Allah nggak usah bingung orang. Kalau orang sakit sekarang kan berobat gratis. Kalau ada mobil kan nggak usah nak bayar transport mereka gitu. Kayak gitu. Gimana caranya bermanfaat? Bukan untuk kita sendiri. Jangan juga salah. Tunggulah kamu kalau ada mobil. Selama ini kita sakit hati lihat garasi mobil orang lain. Selama kita kayak gitu mindsetnya, seumur umur ada mobilnya lah. Karena nggak senang kalau lihat orang. Harusnya didoakan. Kalau tetangga punya mobil tuh, alhamdulillah harusnya. Karena setiap hari kita LOP itu lihat mobil. Doanya yang diinginkan. Oh ya alhamdulillah, besok geser ke sini ya Allah. Hari ini kan di situ mobilnya geser dikit gitu. Nanti tenang ya Allah, nanti manfaatkan untuk orang banyak. Kayak gitu doanya. Gak usah ditanya gimana caranya. Kalau kita masih kayak gitu, kita bukan punya main logika itu namanya. Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang penghasilannya seberapa dapat mobil? Ada banyak. Sekarang saya tanya, orang umroh itu orang berduit apa orang Allah panggil? Allah panggil. Dia nggak punya tabungan nggak apa-apa bisa berapa? Kayak gitu. Kita kan jalur aja ya. Kayak gitu. Yang penting tawakal. Penting apa kata Allah suruh kita lakukan. Yang Allah suruh kita tinggalkan. Gitu. Ya. Itu definisi dunia. Nah, sekarang saya tanya, masjid, kita bangun masjid, kita infak, ya semari tiap bulan, itu dunia apa akhirat? Hah? Tergantung. Kalau tergantung kayak gini ya. Kalau infak kita itu ya dengan berinfak kita udah merasa jadi orang soleha, tidak merasa dermawan, merasa itu dunia. Kita cuma dapat dunia, beda bahasa cuma memang keren infaknya, tidak ada salah-salah 500.000 di list, juta di list kayak gitu. Dengan kayak gini kita bangga.
kayak gitu. Itu dunia. Nah ini jangan salah kita. Masjid juga kayak gitu. Keren nggak bisa bangun masjid? Bukan atas nama desa loh, ini atas nama Allah. Alhamdulillah panenku tahun ini aku baca infak bikin masjid di desa. Siapa yang tahu itu kita sendiri. Kita nggak usah apa menilai amalan orang ya. Ini kitanya gitu. Kira-kira hati kita tuh bangga nggak sama itu tuh? Hati-hati dengan kebanggaan kayak gitu. Ya biasa aja. Biasa aja. Itu kan titipan, ya kan? Kalau kita paham titipan, mobil titipan, kita bisa bangun itu juga titipan. Memang Allah titipkan, itu tuh punya Allah, benar punya Allah. Dititipkan ke kita. Tidak ada rasa memiliki kita ini. Oh minta kepada Allah kayak gitu. Kita ngerasa kita yang punya, makanya sakit hati. Kalau kita merasa nggak memiliki, nggak ada rasa sakit hati itu biarlah cuma kayak gitu. Allah kasih banyak ya alhamdulillah, nggak Allah kasih juga biasa saja kayak gitu. Infak besar ya alhamdulillah, infak kecil juga biasa saja kayak gitu. Nggak ada ujian yang bikin kita nggak suka ke Allah ataupun Allah lebihkan dalam harta, kita juga biasa saja. Nah gitu. Karena apa? Ya kita kan tukang parkir. Sekarang saya tanya, ada nggak tukang parkir yang sombong? Padahal di parkiran itu Alphard, apa segala macam bebas TV doang. Nggak ada kan? Nggak ada bangganya jadi tukang parkir kan? Di TV doang. Padahal kan titipan, gitu kan? Terus kalau yang punya mobil ngambil marah nggak? Enggak. Nah harusnya kita tuh paham itu loh. Kalau kita jadi tukang parkir paham, kita tuh tukang parkir ya enggak? Kalau ada mobil Alphard datang ya biasa saja. Terus kaki Alphardnya hilang, ya biasa saja. Ya enggak? Ya kayak gitu. Ngapain? Kan cuma titipan. Gitu ya. Kemudian nafsi ini penutup. Nafsi sendiri. Jangan lupa ini harus kita ingat ya. Secinta apapun suami kita nanti sendiri matinya. Sesayang apapun kita ke anak, nggak akan mau anak kita ninggalin kita mati. Sebaliknya, sayang apapun kita ke orang tua juga pasti akan ditinggalkan. Akhirnya kita paham, kita ini akan sedih sendiri. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu cukup karena Allah, bukan karena suami, bukan karena apa-apa. Kalaupun karena suami itu karena Allah, awalnya karena Allah. Kenapa? Karena kita takut ke Allah. Kalau suami kita nggak ridho kan takutnya ke Allah, bukan ke suami kan? Bukan kita takut dengan suami, tapi takut dengan Allah. Kalau kita adalah dengan suami, Allah yang marah. Nah gitu, itu kan konteksnya seperti itu. Jadi kalau kita makan nafsi, kajian saja ini contoh kecil ya, kajian. Ya nggak usah pengaruh dia berangkat atau enggak, yang penting berangkat. Itu contoh kecilnya. Kenapa? Ya nanti nggak akan ditanya kok nafsi. Sekarang kita tuh karena mau ngebayangin gini deh. Coba lihatlah, kalau saya itu kalau melayat, dulu tuh saya tuh sedih tuh melihat orang yang ditinggal. Kalau sekarang saya kenal MRI, saya nggak pernah menangisi orang yang ditinggalkan. Walaupun misalnya nanti anaknya jadi yatim, tanggungan Allah malah kebanyakan ya. Lebih banyak rezekinya pasti bapaknya meninggal. Artinya kayak gitu. Selama ini kan kasihan lo, sakit lo, masih kecil kayak gitu. Nggak ada rezeki mereka jaminan Allah mengalir kasih. Yang kasihan saya meninggal, paham nggak? Nah sekarang kita posisikan kalau yang meninggal itu kita. Secinta apapun suami kita itu kalau kita terjun kaku, tangisan mereka itu cuma beberapa saat doang. Kalau begini lagi, ya enggak? Iya, gitu. Walaupun kita bilang ya, jangan begini juga, enggak bisa.
Ini artinya kayak gitu. Artinya ini harus benar-benar kita pahami tentang nafsi sendiri-sendiri materi ini. Dengan materi ini kita paham, nggak ada sesuatu yang bikin kita ini takut kecuali Allah. Nggak akan bisa bikin kita tuh sayang pakai banget tuh, kita genggam betul. Suami itu pun termasuk yang digenggam. Kalau nggak diambil Allah, diambil pasti kita nggak rela diambil orang, diambil Allah. Pasti dua-duanya itu pasti. Makanya ya biasa saja. Kalaupun sekarang kita tergantungan banget dengan suami itu kurangilah sekarang. Kurangilah. Yakinlah. Ya kalau enggak kau duluan aku, gitu aja. Pokoknya sekarang itu saya jadi istri kamu, gimana caranya biar Allah nggak murka sama aku kayak gitu. Tapi ukuran cinta gitu, hati-hati kalau kita mencintai dunia itu lebih dari Allah nggak suka. Allah tuh cemburu kayak gitu. Berat banget memang kayak gini. Makanya kita dengan sesuatu apapun jangan terlalu sayang. Benda apa kayak gitu, jangan terlalu sayang. Ya lah, kalau kita terlalu sayang cepat Allah ambil. Ya enggak? Iya. Kebanyakan kayak gitu. Kalau kita lo ada baik, ini ya. Ya kayak tadi biasa aja ya enggak. Namanya titipan. Suami itu juga titipan loh. Kita kayak nyadar itu. Enak. Kita kalau kita tuh nggak sadar itu, kita mikir titipan tuh cuma duit doang, harta doang. Suami juga titipan loh. Kan nggak tanpa ujian ya. Berdaerah ya sama saja juga kayak gitu. Kayak sekarang LDR ya, LDR juga ya. Jadi pikir aja, oh ya latihan. Saya kayak gitu, oh kayak gini rasanya kayak gitu. Saya tuh sakingnya tuh dimanjakan sama suami. Saya tuh kalau bukan karena saya tuh tukang jualan resian, saya tuh nggak pernah megang dapur. Bangun tidur karena apa? Karena suami saya itu tipikal mereka yang apa? Dia bisa kerjakan, nggak pernah suami saya itu nyuruh saya nyicipin, nyuci baju, nggak pernah. 12 tahun saya menikah. Jadi dia kalau lihat tumpukan cucian, dia minimal dia nyuci. Kalau dia lagi malas nyuci untuk kami, ya cucinya dia sendiri. Dipisahkannya, terserah kayak gitu. Aku nak sholat, enggak pernah dia mau komen. Masuk neraka bulan-bulan sebenarnya. Ini apa? Kalau nggak dari kesadaran sendiri, yang benar-benar ini aku gitu ya. Kalau dia, aku ya udah salah macam kayak gitu. Aku juga iya itu. Kalau saya juga bangun subuh, selimutinya lagi ada dalam mesake kayak gitu. Nah sekarang kalau gimana ya? Sampai di lesehan itu saya punya khadimat baru, sampai dia kaget, Umi bisa bawa motor katanya kayak gitu. Karena apa? Dikit-dikit Ali, ke pasar begitu pokoknya cuma belanja di Indomaret sampai situ kan lebih nyaman nyantar, sankingnya kayak gitu. Akhirnya kayak gitu. Terus baca ya bisa gitu. Dia kalau bisa 100 porsi itu pemkap itu bisa. Wanita kayak gitu. Kenapa dia kayak lemah? Itu karena ada yang memanjakan gitu. Kalau nggak ada, nah ini maksud aku ya. Maksud saya itu kayak gini. Jadi kalau dapat suami sebaliknya, ini juga biasa saja lah kayak gitu. Terus juga ditinggal. Sekarang kan kita ditinggal. Memang kadang orang tuh awalnya sedih memang. Awalnya nangis sebenarnya. Oh gitu kan. Ngerasa banget kayak gini ya, jadi ke telepon, oh ya gimana sudah aku ditinggal sini segala macam lagi kayak gitu ya. Biasanya kalau malam tuh nggak tidur kalau nggak dicicipin kayak gitu. Nah akhirnya tampar gitu ya nggak? Katanya jadi luka gitu. Seminggu ya memang galau, tapi alhamdulillah udah dikenalkan dengan MR, jadi level galaunya tuh nggak lama. Awal-awal dulu masih nggak ada status kami
walaupun nggak ada katakan, tapi kan orang nggak paham, langsung setiap hari kemana Bibun? Padahal nggak panjang, cuma kayak gitu doang kayak gitu kan. Artinya apa? Ya sudah, akhirnya saya tuh berpikir kayak gini. Ya, walaupun sesayang apa dengan saya kayak gitu, nanti juga kenal dia. Kalau nggak dia duluan ya aku. Ya cuma kayak gitu. Jadi harus hati-hati sekarang. Berarti apa? Artinya tidak menggantungkan apapun dengan siapapun. Itu loh. Kita ini kan terlalu menggantungkan diri kayak gitu dengan manusia. Makanya kita sering kecewa, sering sakit hati karena kita pengharapan dengan manusia gitu ya. Nah mungkin itu saja ya, agak apa ya namanya itu. Kalau yang baru aku yakin ya, cuma nyantol dikit-dikit jadilah ya. Kalau yang lama itu mereview, aku yakin lah kayak gitu kan, diingatkan kembali dengan tulisan-tulisan kita kayak gitu. Sebelum ditutup, saya pribadi ya karena kita di apa di sini bukan cuma sekedar hubungan kenal saja, ya hubungan guru dengan siswa gitu kan, atau dengan teman saudara segala macam baru kenal kayak gitu. Selama setahun ini jika ada kayak gitu kan kata-kata tulisan atau apapun yang menyinggung, di sini saya mohon maaf gitu ya. Apalagi yang sering ketemu dengan saya gitu kan, adalah bikin ganjelan di hati kayak gitu ya. Saya minta maaf loh, benar-benar dari hati minta maaf. Saya sebenarnya pengen sekali hari ini tuh datang semua BMR gitu. Biar apa gitu, penghujung tahun ini kalau bisa kita lunturkan semua dosa-dosa kita, karena dendam juga itu kan nggak boleh gitu ya. Ataupun kita bikin orang dekat juga tidak boleh gitu. Ya, jadi nikmat terbesar bagi saya itu kenal BMR. Akhirnya apa yang banyak yang berubah drastis dari saya pribadi kayak gitu, terutamanya tuh ketenangan itu, karena alhamdulillah juga di 2021 ini masya Allah ya, kalau orang menanya itu tanya dengan aku apa yang belum malam uji kayak gitu, dengan nyawa saya sudah diuji di tahun ini kayak gitu kan. Akhirnya nyawa saya juga sudah diuji dengan kayak gitu. Kemudian keren masya Allah kayak gitu ya, sahabat yang tiba-tiba menjauh ya juga tahun ini juga gitu kan. Kemudian ya di penghujung tahun kemudian pisahkan dengan suami, walaupun pisahnya fisik ya, bukan pisah dalam artian yang tanda kutip gitu, tapi semuanya akhirnya saya berkata di dalam sujud, akhirnya alhamdulillah gitu. Bisa nggak teman-teman yang gitu? Kenapa? Kalau bukan karena ujian yang luar biasa dahsyat, kita nggak akan kenal sholawat, kita nggak akan kenal MR, kita nggak akan kenal teman-teman yang masya Allah yang berjuang di sini gitu. Itu yang saya sebut. Salah satu yang lupa kita syukuri itu adalah kita fokus ke masalahnya, kemudian kita lupa bahwa justru masalah besar itulah yang mengenalkan kita kembali ke Allah. Benar gak? Akhirnya dengan masalah bertubi-tubi kita kenal sholat malam, dengan hutang yang bertumpuk akhirnya kita kenal sholawat. Salah satu dari kajian saya itu bukan kajian sih ya, namanya itu mantra kayak gitu, tapi mantra positivity ya. Salah satu yang bikin kita belum tercapai itu adalah kita tidak mau berdamai dengan masalah kita. Artinya berdamai dengan masalah kita itu sendiri. Berdamai itu artinya akhirnya kita bersyukur dengan masalah itu. Kalau enggak Allah kayak gini kan kayaknya aku belum kenal dengan namanya sholawat. Kalau enggak Allah kayak gini kan kayaknya aku belum tahu menikmati hidup itu. Ya Allah, indahnya ternyata lo bangun
malam, sepertiga malam itu duduk kita garpu tawa. Kalau bukan karena masalah demi masalah, mungkin aku gak akan kenal. Nah gitu. Jadi jangan lagi kita marah dengan pujian. Jangan kita marah dengan pujian. Apapun yang terjadi itu atas izin Allah dan percayalah gitu ya. Kemudian tutuplah akhir tahun ini dengan saling memaafkan. Nanti kalau garpu tawa yang tuliskan 10 orang yang menyakiti kamu, itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kalau masih ada 1, 2, 3 nama yang bikin kita kesal, kita sholat lagi. Kita sholat lagi, kita doakan lagi. Didoakan kesempatan-kesempatannya, lembutkan lagi hatinya untuk maafin orang tanpa orang harus bisa maaf. Apapun itu akan mendamaikan kita. Kemudian insya Allah saya pribadi tidak ada yang menyangkali hati apapun itu, tidak perlu minta maaf kayak gitu ya. Saya yang jelas saya yang harus minta maaf kayak gitu. Ini sebagai penutup kita karena ini terakhir ya 2021 kita kajian. Insya Allah nanti sudah 2022. Mudah-mudahan berakhirnya tahun ini apapun yang belum tercapai ya Allah kabulkan gitu. Ya kemudian jangan lupa minta istiqomah. Kalau sudah berjanjilah ke diri sendiri dan Allah, kalau nanti Allah kabulkan doa kita tuh minta istiqomah.